Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya ibu-ibu KPM PKH, KPM BPNT, pendamping PKH dan pendamping BPNT di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan banyaknya pertanyaan yang masuk ke saya terkait dengan bantuan BPNT yang tidak cair lagi. Ya, biasanya rutin setiap bulan cair, kenapa kok sekarang tidak cair lagi? Ya, jadi nanti saya akan terangkan, tapi mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya. Terima kasih. Baik, setelah saya diskusi atau bertanya ke beberapa rekan ya, teman-teman dari TKSK, dari pendamping PKH, dari Korka PKH dan lain-lain. Saya juga sempat searching juga di internet. Jadi ternyata ada beberapa hal yang bisa menyebabkan bantuan BPNT itu tidak cair lagi. Ya, jadi yang pertama ya, itu mungkin karena kartunya hilang. Ya, ketika kartunya hilang kemudian buat ATM baru atau ATM instan ya, itu otomatis bantuan BPNT-nya atau bantuan sembakonya tidak keluar atau tidak cair karena kartu yang sebelumnya dengan kartu instan yang baru itu berbeda ya, berbeda. Nah, ketika ada yang mengalami seperti itu, silahkan untuk bisa setting ATM-nya ya, setting e-wallet ke bank, nanti bertemu dengan customer service-nya. Namun sementara info yang saya dapat itu baru Bank BNI yang sudah bisa melakukan setting e-wallet atau setting ATM ya. Oke, kemudian penyebab keduanya itu data KPM tidak sesuai dengan penerima sembako itu sendiri. Jadi dimungkinkan ada NIK atau KK atau namanya yang tidak sesuai. Nah, itu bisa terjadi. Ya, makanya bantuannya itu setelah terdeteksi ya tidak keluar lagi. Baik, nah selanjutnya ID DTKS itu double ya, ini bisa terjadi. DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial, ini double, misalkan ayah dan anak ya, nah itu kan double. Nah, ini bisa menyebabkan bantuan BPNT-nya itu tidak masuk kembali ya, setelah terdeteksi ya, itu oh ini double ya, artinya bantuan BPNT-nya tidak keluar atau cair. Oke, kemudian yang berikutnya KPM masuk desil 4 atau 4 plus. Kalau KPM BPNT atau KPM sembako masuk ke desil 4 atau 4 plus, itu artinya sudah dianggap tidak layak ya oleh pusat. Ya, jadi kalau penerima BPNT atau penerima sembako itu masuknya di desil 2. Kalau KPM PKH itu masuknya di desil 1. Artinya ketika sudah masuk di desil 4 atau 4 plus, ya KPM tersebut sudah tidak berhak lagi ya mendapatkan bantuan sembako, apalagi bantuan PKH. Ya, kayak gitu. Ya, ini perlu adanya musdes atau perlu adanya graduasi ya yang harus dilakukan oleh KPM ya. Kalau sudah merasa tidak layak lagi, sudah mampu ya silakan untuk bisa mengundurkan diri secara sukarela. Oke, yang selanjutnya pindah domisili ya, pindah alamat ya, baik itu tingkat kabupaten maupun provinsi. Ya, ini bisa menyebabkan bantuannya itu tidak masuk. Oke. Kemudian pergantian pengurus
ya, pergantian pengurus pada penerima sembako yang tadinya misalkan namanya Siti kemudian diganti dengan nama siapa? Fatonah misalkan. Nah, ini juga bisa menyebabkan bantuan sembakonya itu tidak keluar atau tidak masuk, ya. Jadi kalau ada yang Jadi kalau ada yang kasusnya sama seperti ini, ganti pengurus, silakan segera laporkan ke pendamping PKH atau BPNT untuk bisa nanti diproses ke tingkat kabupaten sampai ke tingkat nasional, ya. Nanti dilaporkan ke pusat, maksudnya seperti itu. Baik, kemudian KPM tersebut itu tidak punya ID DTKS, ya, tidak masuk di data DTKS. Kok bisa? Bisa, ya. Memang ada beberapa KPM PKH atau BPNT yang tidak masuk data DTKS namun menerima bantuan PKH atau BPNT. Ya, ini terjadi, ya, ada. Nah, jadi ketika tidak masuk di data DTKS itu kemungkinan besar, ya, tidak bisa dapat bantuan, ya, sembako. Jadi kalau mau dapat lagi, ya, silakan bisa mengusulkan diri ke desa, nanti bertemu dengan operator desa, operator SITJ, ya, nanti untuk bisa dimasukkan ke data DTKS, ya. Walaupun di situ ada proses yang cukup panjang, ya, biasanya minimal 3 bulan untuk melakukan updating data DTKS, ya. Kemudian KPM tersebut itu terdata memiliki 2 kartu, ya, atau dinamakan di sini kartu double, ya, mempunyai 2 kartu, yaitu kartu PKH dan kartu BPNT. Kalau terjadi seperti ini, itu harus ada salah satu yang dinonaktifkan, ya. Biasanya yang dinonaktifkan ketika dia itu atau KPM itu KPM PKH itu yang dinonaktifkan adalah BPNT-nya, ya, jangan PKH-nya, karena biasanya kalau KPM BPNT itu dapat sembako juga atau BPNT juga. Namun kalau KPM BPNT atau KPM sembako itu belum tentu dapat, ya, bantuan PKH. Jadi seperti itu, ya. Jadi itu kurang lebih ada 8 poin yang bisa menyebabkan bantuan sembako tidak cair lagi, yang biasanya rutin cair setiap bulan tidak cair, ya. Mungkin itu penjelasan dari saya, hasil dari mencari informasi dari berbagai sumber, ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Tetap semangat, silahkan, ya, jangan menyerah untuk mencoba mengurus kembali, mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Oke, itu saja dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.